يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bab munada. Akan tetapi sebelum lebih jauh membahas dan menguraikan tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah karena kajian tentang i'rabul Quran tadi tertunda. Sebenarnya tim sudah mempersiapkan sedemikian maksimal, tapi pada saat 6:30 saya sudah siap untuk mengurai dan menjelaskan. Tiba-tiba ada kendala teknis, ada peralatan kami yang rusak, yang terpaksa harus diperbaiki. Jadi insya Allah untuk i'rabul Quran akan kita lanjutkan besok begitu. Itu permohonan maaf kami. Kami sudah berusaha maksimal, tapi bagaimanapun juga pada akhirnya ya manusia penuh banyak keterbatasan. Sekarang kita akan menjelaskan dan menguraikan tentang munada. Al-munada. Munada adalah bagian dari mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Apa munada itu? Munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida, harfun nida. Ya. Ini kata kuncinya. Yang mana sering dikatakan bahwa huruf nida ini mewakili ad-da'u yang dibuang. Saya memanggil. Jadi kalau seandainya kita, misalnya kita contohkan, ya Rasulullah misalnya. Ya Rasulullah. Kata-kata ya di sini sebenarnya merupakan pengganti dari ad-da'u yang dibuang. Sama persis begitu. Karena ya ini adalah merupakan pengganti dari ad-da'u yang dibuang, maka substansinya munada ini adalah maf'ulun bihi. Ini sekedar wacana. Ya, meskipun namanya bukan maf'ul bih. Tapi banyak analisis yang mengatakan bahwa ya, wahai itu sama dengan aku memanggil. Kami memanggil dan seterusnya. Sehingga ini ketika kemudian masuk dalam kategori mansubatul asma, ketika kemudian ya itu ditakwilkan atau dikira-kirakan ad-da'u yang dibuang, itu masuk akal juga. Itu semacam itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan munada itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Ya, itu begitu. Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Kita contohkan, ya Rasulullah. Misalnya, ya Rasulullah. Inilah yang kemudian disebut sebagai munada. Ya, inilah yang kemudian disebut sebagai harfun nida. Huruf nida itu banyak. Ya. Huruf nida itu banyak. Huruf nida. Terkumpul dalam satu bait nazam, wa nadiman tad'u biya au bi aya au hamzatin au ay wa in syi'tahaya. Ya, wa nadiman, dan memanggillah kamu terhadap orang. Wa nadiman syi'ta. Ya.
biya au biaya au hamzatin au aywa in syi'tahaya. Wa nadiman ya syi'tabi ya au biaya au hamzatin au aywa in syi'tahaya. Itu begitu anunya. Jadi huruf nida itu banyak, akan tetapi dari yang banyak itu ya, akan tetapi dari yang banyak itu yang muncul sering, yang sering kali digunakan adalah huruf nidaiyah. Ini huruf nidanya, ini adalah munadanya, munada harus dibaca nasab. Munada harus dibaca nasab ya. Itu substansinya adalah maf'ulun bihi. Itu semacam itu, ya. Jadi dari aspek definisi dan contoh seperti itu. Sekarang kita masuk pada pembagian. Ya. Aqsamul munadah. Munadah itu banyak macamnya. Ada yang disebut sebagai mufrad ma'rifah atau mufrad alam, sama mufrad ma'rifah atau disebut sebagai mufrad alam, boleh. Ada juga yang disebut sebagai munada nakirah maksudah. Ada juga disebut sebagai munada nakirah ghairu maksudah. Ada juga disebut nanti munada mudhaf. Ada munada yang syabihun bil mudhaf. Itu semacam itu, ya. Jadi pembagian munada itu ada yang disebut sebagai munada mufrad ma'rifah atau mufrad alam, ada munada nakirah maksudah, ada munada nakirah ghairu maksudah, ada munada mudhaf, ada munada syabihun bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Yang pertama kali akan saya tegaskan dalam konteks pembagian munada itu selalu saya tuliskan ya, di dalam buku-buku saya tuliskan itu adalah hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Ya. Mufrad ini muncul dalam bab apa? Itu sangat berpengaruh pada penerjemahannya. Kalau seandainya kita sedang menerjemahkan istilah mufrad dalam bab kalimah, maka ini adalah lawan dari tasniyah dan jamak. Ini saya ingatkan. Kalau seandainya kemudian kita menerjemahkan istilah mufrad itu kaitannya dengan bab hal, kaitannya dengan bab misalnya khabar, kaitannya dengan bab na'at misalnya, maka yang dimaksud di sini adalah lawan dari jumlah. Ini bukan na'at mufrad, ini na'at jumlah, misalnya begitu. Ya, begitu. Kalau seandainya misalnya kita berbicara tentang mufrad itu dalam konteks ini, munada, dalam konteks la allati linafil jinsi, la allati linafil jinsi, allati linafil jinsi, maka istilah mufrad di sini diterjemahkan bukan mudhaf dan juga bukan syabihun bil mudhaf. Perhatikan. Saya ulangi lagi. Ya. Hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Mufrad banyak penerjemahannya. Istilah mufrad diterjemahkan beda ketika babnya juga berbeda. Kalau seandainya kita menerjemahkan istilah mufrad itu, konteksnya adalah kalimah, maka itu lawan dari tasniyah dan jamak. Berarti ini tunggal. Berarti tunggal. Oh, ini isim mufrad. Oh, isim tasniyah. Ini isim jamak. Misalnya begitu. Ya. Tapi ketika kemudian kita bertemu dengan istilah mufrad, muncul dalam bab hal, muncul dalam bab khabar, muncul dalam bab na'at misalnya, maka mufrad yang ada di sini adalah lawan dari jumlah. Ya, misalnya ja'a rajulun mahirun. Ini namanya na'at mufrad. Lawannya bagaimana? Ja'a rajulun misalnya yaqra'u al-Qur'ana misalnya. Ini namanya na'at jumlah. Karena berbentuk jumlah. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Kenapa kok na'at mufrad? Karena na'at ini terbuat dari isim sifat, bukan terbuat dari jumlah. Ini. Na'at mufrad, na'at jumlah. Ya.
ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Misalnya, barusan na'at. Ini. Muhammadun qaimun. Ya kan? Ini khobar mufrad. Misalnya, ya, ini saya sedang menjelaskan masalah mufrad. Ya. Tapi kalau seandainya kita contohkan Muhammadun yaktubu ad-darsa misalnya. Kata-kata yaktubu ya, ini begini, ini mubtada, ini khabar. Khabarnya terbuat dari yaktubu plus huwa yang ada di dalamnya plus ad-darsa sebagai maf'ul bih. Gabungan yaktubu plus huwa sebagai fa'il dan ad-darsa sebagai maf'ul bih dari yaktubu, itu namanya khabar jumlah. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah. Istilah mufrad dalam bab khabar itu lawan dari jumlah. Itu semacam itu. Sekarang kita tentukan, kita lanjutkan. Bab hal. Ya. Ja'a Muhammadun rakiban. Ini hal yang mufrad. Gitu ya. Saya contohkan sekarang. Ja'a Muhammadun yarkabu misalnya as-sayyarata misalnya. Ini jumlah. Berarti di sini hal jumlah. Hal mufrad, hal jumlah. Mufrad karena terbuat dari isim sifat, jumlah karena terbuat dari jumlah. Itu terjemahan mufrad dalam konteks hal, khobar, dan na'at. Dalam konteks yang sedang kita bahas sekarang, mufrad diterjemahkan beda. Yang dimaksud mufrad di situ adalah bukan berupa mudhaf dan bukan berupa syabihun bil mudhaf. Itu semacam itu. Ini adalah munada mufrad. Ya Muhammadu. Munada mufrad. Lawannya, ya misalnya Rasulullahi. Ini munada mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Ya taliban ilman. Ya taliban ilman. Ini adalah munada mufrad. Lawannya ini adalah mudhaf. Ini adalah syabihun bil mudhaf. Jadi, kenapa kok kemudian disebut sebagai munada mufrad? Karena bukan berbentuk mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Itu semacam itu. Ya, lanjutnya sekarang. Sudah selesai ini. Ini berkali-kali saya jelaskan juga. Tapi karena ini sedang kita lewati, maka kita panggil ulang memori itu. Pembagian munada ada yang disebut sebagai mufrad ma'rifah, ada yang disebut sebagai mufrad atau mufrad alam, ada yang disebut sebagai nakirah maksudah, ada yang disebut sebagai nakirah ghairu maksudah, ada yang disebut sebagai nakirah munada mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Contohnya bagaimana ini? Misalnya ini. Ya Muhammadu. Dengan tidak ditanwin. Perhatikan. Kalau ini. Ya rajulu. Dengan tidak ditanwin. Perhatikan. Ya. Kalau ini, ya rajulan. Pakai tanwin. Di sini, ya Rasulullah. Ya Rasulullahi. Ya, kemudian kalau di sini, ya taliban ilman. Ya taliban ilman. Ini, perhatikan. Ini adalah pembagian dari munada. Ada yang disebut sebagai mufrad ma'rifah atau mufrad alam, contohnya ya Muhammadu. Ada nakirah maksudah, contohnya ya rajulu. Ada nakirah ghairu maksudah, contohnya ya rajulan. Ada yang munada mudhaf, itu ya Rasulullah, contohnya. Ada yang syabihun bil mudhaf, itu contohnya ya taliban ilman. Kalau seandainya kita lihat dari contoh-contoh pembagian idhaf atau munada ini, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk dua yang pertama, itu adalah mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ya. Yang ketiga adalah yang tiga dan seterusnya itu adalah mu'rab. Perhatikan ini. Dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya. Karena kebetulan ini adalah isim mufrad tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah, maka di sini dimabnikan ala dhammi.
Ya kan? Ini ya rajula, ya rajulu. Ya rajulu termasuk dalam kategori isim mufrad. Tanda rofaknya itu dengan menggunakan dhammah. Karena demikian mabniun ala dhammi di sini. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Ya ayyuhal kafiruna. Ini dianggap mabniun, mabni di sini. Ya ayyuhal kafiruna. Kenapa kok al-kafiruna pakai waw di sini? Ya, karena di sini adalah munadanya adalah mufrad ma'rifah. Ini ma'rifah karena ada al di sini. Maka dia berhukum mabniun ala ma yurfa'u bihi yang karena al-kafiruna adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ditandai pada waktu rafa'nya dengan menggunakan wawu, maka di sini mabniun alal wawi di sini. Mabniun ala ma yurfa'u bihi dimabnikan sesuai dengan tanda rafa'nya. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah nakirah maksudah, nakirah mudhaf dan syabiun bil mudhaf, itu semuanya adalah mu'rab. Ini ditanwin. Ya. Ini ditanwin juga ini. Ini kebetulan tidak ditanwin karena dimudhafkan. Ya. Itu penting untuk nanti kita jelaskan apa mabni, apa mu'rab. Kenapa kok kemudian istilah yang disebut itu adalah mabni? Ya, itu diperhatikan. Apa bedanya nakiroh maksudah dengan nakiroh ghairu maksudah? Nakiroh maksudah itu adalah nakiroh tapi dituju. Oleh sebab itu dalam referensi, sebagian referensi, ini sudah masuk dalam kategori isim ma'rifat. Ya. Kita memanggil orang nakiroh, tapi maksudah orang itu sudah jelas, sudah tertentu. Jadi sifat dasarnya itu mirip dengan ma'rifah. Karena demikian maka secara hukum dia sama dengan ma'rifah, yaitu mabniun ala ma yurfa'u bihi. Di sini tidak ditanwin. Ya rajulu. Mabniun ala ma yurfa'u bihi sama dengan ya Muhammad. Bentuknya nakiroh karena tidak ada alnya, tidak dimudhafkan dan seterusnya itu. Tapi maksudah ini adalah nakiroh yang sudah ditentukan. Ya, begitu. Ada yang nakiroh ghairu maksudah, nakiroh yang tidak ditentukan. Bagaimana gambarannya itu? Kalau seandainya misalnya ada orang yang sedang minta tolong di situ. Ya. Kemudian dia misalnya ngomong sembarangan, apakah di situ ada orang laki-laki atau tidak ada orang laki-laki gak jelas? Ya rajulan misalnya begitu. Itu gambaran dari nakiroh ghairu maksudah. Memanggil orang yang tidak jelas, ya. Ya. Ghairu maksudah. Dan tidak ditentukan pada orang-orang tertentu. Itu begitu. Nakiroh ghairu maksudah itu seperti itu. Ya gambarannya misalnya ada orang yang minta tolong. Tolong-tolong itu misalnya dia seenaknya ngomong sudah tidak tertentu pada orang tertentu. Kalau ini tertentu pada orang tertentu. Ditujukan pada orang tertentu, kalau ini tidak ditujukan pada orang tertentu. Perbedaan antara nakiroh maksudah dengan nakiroh ghairu maksudah itu seperti itu. Konsekuensi dan dampak i'rabnya itu juga beda. Kalau ini termasuk yang nakiroh maksudah, termasuk dalam kategori yang sama dengan mufrad ma'rifah, yaitu adalah mabniun ala ma yurfa'u bihi. Kalau di sini adalah termasuk dalam kategori yang mu'rab. Perbedaan nakiroh maksudah dengan nakiroh ghairu maksudah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang wacana mabni dan mu'rab. Kenapa kok kemudian yang pertama, dua yang pertama disebut sebagai mabni misalnya? Ya, kenapa dua pertama disebut sebagai mabni? Saya tegaskan, Muhammadu ya Muhammadu di situ disebut sebagai mabni, mabniun ala ma yurfa'u bihi, lebih disebabkan karena di situ ada keanehan. Saya ulangi lagi. Muhammadu di situ disebut sebagai mabni, lebih disebabkan karena di situ ada keanehan. Apa keanehannya? Keanehannya adalah Muhammadu tidak ditanwin. Oleh orang Arab tidak ditanwin di situ. Padahal sebuah kalimat untuk kemudian tidak ditanwin, itu harus ada alasan. Ya. Sebuah kalimat itu tidak ditanwin, ada alasannya. Ya. Sebuah kalimat isim tidak ditanwin, itu ada alasannya. Yang pertama karena memang dia itu ada alnya, di sini tidak ada alnya. Atau dia dimudhafkan. Dia tidak mudhaf Muhammad ini. Atau kalau tidak dimudhafkan, dia isim ghairu munsharif. Ini bukan isim ghairu munsharif. Karena demikian, kalau tidak dalam konteks munada, dia ditanwin. Ja'a Muhammadun. Ini ditanwin ini. Karena bukan isim ghairu munsharif.
Kan aneh lafaz Muhammadu ketika misalnya menjadi munada ini. Kenapa? Dia nggak ada alnya, dia tidak dimudhafkan, dia juga bukan statusnya isim ghairu munsharif. Ya kan? Tapi di sini tidak ditanwin. Keanehan itulah yang kemudian dicoba untuk dicari solusinya oleh para ulama. Caranya bagaimana? Ini berhukum mabni. Ya. Karena dalam tataran selanjutnya bisa dipastikan di antara yang tidak ditanwin isim itu adalah karena mabni. Jadi pada akhirnya ketika di sini berhukum mabni, karena ada keanehan tadi, kenapa? Jadi wacana mabni mu'rab ini menurut saya lebih banyak pada kenapa di sini kok tidak ditanwin yang tidak ada alasan. Alasan tidak mentanwin sebuah kalimat isim karena ada alnya. Karena dia dimudhafkan. Karena dia berupa isim ghairu munsharif. Muhammadun itu tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, juga bukan isim ghairu munsharif. Terbukti ketika misalnya tidak dalam konteks munada, ini ditanwin ini. Ini ditanwin. Rajulun juga begitu. Ja'a rajulun. Ini ditanwin juga. Tapi ya rajulu tidak ditanwin di sini. Jadi alasan mabni lebih disebabkan karena di sini ada yang aneh yang kemudian tidak mampu untuk kemudian dijelaskan secara kaidah normal. Kaidah normalnya adalah sebuah kalimat isim tidak ditanwin ya harus karena ada alnya. Ya harus karena dimudhafkan. Ya harus karena berupa isim ghairu munsharif. Rajulu dan Muhammadu gak ada alnya, tidak dimudhafkan, bukan isim ghairu munsharif, tapi realitasnya tidak ditanwin. Inilah yang kemudian memunculkan wacana mabni. Mabniun ala ma yurfa'u bihi, dimabnikan sesuai dengan tanda rofa'nya. Karena demikian, ya, lafaz rajulan yang tidak aneh, lafaz Rasulullah yang tidak aneh di sini, lafaz taliban ilman yang semuanya jadi munada ini karena tidak aneh, maka berhukum mu'rab. Ya rajulan di sini adalah tanwin, ditanwin. Ya Rasulullah di sini tidak ditanwin, lebih disebabkan karena ini dimudhafkan. Ya, ini dimudhafkan ini. Ya taliban ilman di sini adalah ada tanwin, tidak aneh. Karena demikian tidak perlu ada yang dijelaskan dalam konteks nakirah ghairu maksudah, nakirah mudhaf, munada mudhaf dan munada syabiun bil mudhaf. Ini tidak ada ini. Menurut logika kaidah normal, ini sudah clear, sudah tidak ada penjelasan. Tapi kalau dua ini harus ada penjelasan. Ini ada penjelasan, harus ada penjelasan ini. Lah ya, kenapa ya Muhammadu itu ketika dalam konteks menjadi munada, dia kok tidak ditanwin? Padahal gak ada alnya. Padahal tidak dimudhafkan. Padahal bukan berupa isim ghairu munsharif. Inilah alasan kenapa kok kemudian jadi pembagian munada itu kemudian dikerucutkan menjadi dua hukum. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni apa? Mabni yang mana? Yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok kemudian mabni? Karena di situ terjadi keanehan. Kenapa kok dianggap keanehan? Karena Muhammadu tidak ditanwin. Karena rajulu tidak ditanwin. Padahal ini harusnya ditanwin. Kenapa? Karena isim normal itu kalau seandainya mau tidak ditanwin, harus karena ada alnya. Harus karena dimudhafkan. Harus karena isim ghairu munsharif. Di sini gak ada al, gak ada mudhaf, tidak dimudhafkan, dan bukan isim ghairu munsharif, tapi realitasnya tidak ditanwin. Ini menjadi penting untuk kemudian direnungkan. Kenapa kok kemudian ada pembagian ini? Ini basisnya rasional. Jadi ulama nahwu itu berusaha untuk konsisten, ya, berusaha untuk konsisten, ya, harus mencoba untuk menjelaskan kenapa Muhammadu ini kok kemudian tidak ditanwin. Itu alasannya terakhirnya adalah mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Jadi itu yang kemudian penting untuk kemudian ditegaskan, ya, tentang pembagian munada itu ada istilah mabni, ada istilah mu'rab. Kenapa kok kemudian muncul istilah mabni, istilah mu'rab ini? Lebih disebabkan karena para ulama kepingin menjelaskan hal yang aneh yang terjadi dalam dua yang pertama ini. Mufrad ma'rifah aneh, mufrad alam itu aneh, nakirah maksudah itu aneh. Anehnya di mana? Di sini kok tidak ditanwin, padahal gak ada alnya, padahal bukan isim ghairu munsharif, padahal tidak dimudhafkan. Dalam konteks yang selanjutnya, nakirah ghairu maksudah, nakirah munada mudhaf dan munada syabihun bil mudhaf sama sekali tidak ada keanehan sehingga dia dihukumi mu'rab. Ya, itu tentang pembagiannya semacam itu. Selanjutnya sekarang, bagaimana kalau seandainya kita mencoba untuk yang menjadi munada itu ada alnya. Itu semacam itu.
Seperti lafadz al-kafirun. Itu ada alnya langsung. Ini kita hapus, sudah selesai ini. Kita hapus. Kalau seandainya realitasnya kita menemukan yang namanya munadanya itu ada alnya, nida'u ma fihi al. Kalau dalam bahasa kitab-kitab, nida'u ma fihi al. Kalau realitasnya misalnya di situ itu kok kemudian ada alnya, munadanya itu, maka yang namanya huruf nidaiyah ini tidak bisa langsung masuk pada munada. Jadi tidak boleh ya ar-rajulu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada alnya. Bagaimana kalau seandainya realitasnya munadanya itu ada alnya? Kalau seandainya realitasnya semacam itu, maka ya ini harus digabung dengan ayyun wuslatun, dan ha'ut tambih. Hak tambih. Ya. Itu semacam itu. Ayyun wuslatun dan hak tambih. Sehingga ya ayyuhar rajulu. Ya ayyuhar rajulu. Itu semacam itu. Ya. Jadi perhatikan, kalau seandainya kemudian munadanya ternyata ada alnya, maka tidak memungkinkan untuk kemudian huruf nida itu langsung masuk, harus ada tambahan ayyun dan hak. Ya. Ayyun dan hak. Ya ayyuhar rajulu. Inilah kemudian ya ayyuhal kafirun. Kenapa kok kemudian diberi ayyuhal? Lebih disebabkan karena calon munadanya yaitu al-kafirun ada alnya. Karena demikian huruf ya ini tidak bisa langsung, harus ada tambahan ini. Ayyun wuslatun dan hak tambih. Ayyun wuslatun dan hak tambih ini disesuaikan, menyesuaikan. Kalau seandainya munadanya itu adalah mu'annats, itu ayyatun. Kalau mudzakkar ayyun. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya kita lihat dalam konteks Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa kok ya ayyatuha di situ? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Misalnya, an-nafsu di situ berhukum, an-nafsu di sini berhukum mu'annats. Buktinya berhukum mu'annats bagaimana? Ini naatnya pakai mutmainnah. Ada tak marbutohnya di sini. Ini mau dijadikan sebagai munada. Munada. Karena demikian tidak memungkinkan untuk langsung ya an-nafsu, nggak bisa. Harus ditambah ayyun wuslatun dan hak tambih yang karena di sini berhukum muannas, maka bukan ayyun tapi ayyatun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu semacam itu. Ya ayyuhat Tuhan nafsul. Kenapa kok kemudian pakai ayyatuha di sini? Ya kok tidak bisa karena ada alnya di sini. Ya. Kenapa kok ayyatu kok tidak ayu? Lebih disebabkan ini berhukum muannas. Munadanya ini adalah muannas. Bukti bahwa ini adalah muannas ada tak marbutoh. Ya kan? Selanjutnya masih ada bukti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Bukan irji, tapi irji'i. Pakai ya mu'annatsah mukhatabah. Irji'i ila rabbiki. Ila rabbiki lagi. Rabbiki. Kafnya di kasrah di sini. Bukan rabbika. Itu menunjukkan bahwa nafsu sejak awal dihukumi sebagai mu'annats. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Khusus untuk lafadz Allah memungkinkan meskipun di sini didahului oleh al, ya, memungkinkan untuk kemudian dimasuki oleh ya. Ya Allah itu didengar. Ya, itu kita kenal dalam konteks bahasa Arab, ya Allah. Padahal di sini adalah ini yang mustatsna. Mustatsna, pengecualian ini. Pengecualian dari munada-munada yang ada alnya itu. Khusus lafadz Allah, ketika kemudian misalnya iya-nya ini mau dibuang, itu diganti dengan Allahumma. Mim yang ditasydid itu menggantikan huruf ya di sini. Jadi Allahumma itu adalah bab munada. Itu berasal dari ya Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan
Yang pertama tentang definisi dari munada itu sendiri, isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida itu banyak. Huruf nida itu saya tulis di sini, banyak itu. Saya contohkan sedikit-sedikit, ya. Itu terkenal dengan nadham wa nadiman tad'u biya, ya, wa nadiman tad'u biya wa nadiman tad'u biya au bi aya au hamzatin au aywa in syi'tahaya. Begitu. Ya, gitu ya. Wa nadiman tad'u biya au bi aya au hamzatin, ya. Wa nadiman tad'u biya au bi aya au hamzatin au aywa in syi'tahaya. Itu semacam itu. Jadi banyak, huruf nida itu banyak, tapi yang terkenal itu adalah ya. Munada ini tidak sering kita jumpai dalam teks, ya. Munada ini, tapi kalau di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith itu banyak. Oleh sebab itu penting untuk kemudian diajarkan, gitu ya. Kemudian pembagian munada itu banyak, ada 5. Ada yang disebut sebagai munada mufrad ma'rifah, ada yang disebut sebagai nakirah maksudah, ada yang disebut sebagai nakirah ghairu maksudah, ada yang kemudian disebut sebagai munada mudhaf, ada yang disebut sebagai munada syabihun bil mudhaf. Hati-hati menerjemahkan istilah mufrad. Mufrad tidak selalu diterjemahkan dengan lawan dari tasniyah dan jamak. Mufrad memungkinkan diterjemahkan dengan lawan dari jumlah, memungkinkan diterjemahkan dengan lawan dari mudhaf dan syabihun bil mudhaf, tergantung pada kira-kira kita berbicara tentang bab apa. Itu semacam itu. Ya. Kemudian selanjutnya dari pembagian itu maka muncullah 2 hukum yang kemudian mabni dan mu'rab. Kenapa kok 2 hukum itu mabni dan ada hukum mabni dan hukum mu'rab? Lebih disebabkan di situ ada keanehan yang perlu dijelaskan oleh para ulama. Mabni lebih disebabkan karena menurut logika dasar itu tidak memungkinkan, seperti lafadz ya rajulu, ya Muhammadu itu tidak ditanwin karena kemudian di situ jelas-jelas tidak ada alnya, tidak dimudhafkan dan bukan berupa isim ghairu munsharif. Alasan satu-satunya sebuah kalimat isim tidak ditanwin lebih disebabkan karena mabni. Karena demikian 2 pembagian yang pertama disebut sebagai mabniun ala ma yurfa'u bihi. 3 pembagian yang kedua itu tidak ada keanehan, karena demikian disebut sebagai hukumnya mu'rab. Huruf nida itu tidak memungkinkan itu langsung masuk pada munada yang ada alnya, harus ada tambahan ayyun muslatun dan hak tambih, ya, atau ditambah isim isyarah. Ya ar-rajulu enggak boleh, ya hadzal rajulu memungkinkan. Ya ar-rajulu itu tidak memungkinkan, tapi kalau ya hadza ar-rajulu juga memungkinkan. Jadi ada 2, ada pakai ayyun muslatun dan hak tambih atau diberi isim isyarah. Khusus lafadz Allah memungkinkan ditambah dengan langsung pada masuk huruf nida, langsung masuk pada lafadz Allah, dan ya nidanya memungkinkan untuk diganti dengan mim yang ditasdid yang diletakkan di akhir lafadz Allah yang akhirnya menjadi Allahumma. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang munada ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.